kepada Al-Quran, padahal telah berlalu hukum Tuhan terhadap orang-orang terdahulu. Ini sebabnya, karena Allah sudah membuat hati mereka busuk, Allah sudah membuat jiwa mereka itu rusak, dihukum di dunia dengan hukuman apa? Hukuman hatinya mati, kupingnya tak berfungsi, matanya pun tak berfungsi. Itu hukuman disebabkan karena mereka mengaminkan, mengiyakan rangkulan dengan orang-orang, minimal dengan ajaran yang isinya menghujat para nabi, menghujat pencipta alam semesta, dan kemudian mereka memuliakan, mengagungkan iblis. Itu fakta. Jadi kalau mereka itu berbicara, yang keluar dari mulutnya hanya cacian, isi kloset, yang keluar itu wajar. Kenapa? Karena mereka memang sudah satu paket dengan hasil olok-olokan yang orang-orang Yahudi dan Nasara lakukan kepada Allah, kepada kitab suci yang Allah wahyukan, dan kepada para rasul yang Allah utus ke atas muka bumi. Itu satu paket. Makanya saya berani mengatakan bahwasanya sebelum mereka menghina Islam, jauh sebelum Islam itu hadir di atas muka bumi dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lahir dari hasil hinaan, penghinaan, penghujatan, penistaan, merendahkan para nabi. Tengok kitab mereka. Sedikit kita buka, apa yang kita lihat? Seorang nabi mengintip bini orang mandi. Ya, seorang nabi mencuri keledai. Ya. Waduh. Seorang Tuhan yang mereka semua berasal dari keturunan hasil zina. Ya. Nabi-nabi yang mereka hujat, kemudian tidak mereka sadari kitab-kitabnya adalah kitab dari anak-anak hasil poligami. Ya, itu betul. Tuhannya kemudian datang dalam rupa manusia, diludahin, ditampar, ditonjok, lalu ditelanjangin, lalu digantung, lalu mereka sembah. Ya, itu fakta. Jadi mereka, Allah sudah katakan, mereka aku masukkan hinaan-hinaan mereka kepada nabiku, aku kembalikan ke dalam hati mereka, sehingga lisannya, perbuatannya, ucapannya, proses yang mereka lakukan semuanya berlandaskan kepada hinaan dan olok-olokan kepada para nabi. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ini kata Al-Quran. Jadi kalau ada yang santun dari mereka, artinya itu sudah ada tanda-tanda dua. Satu, tanda kemunafikan. Kedua, tanda ingin mu'allaf. Itu demikian. Masya Allah, tabarakallah. Bang, disapa dulu ini. Ada tamu yang baru masuk kayaknya. Bang Jonathan. Assalamualaikum, Yurunda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yonatan ini muslim apa oten ini? Karena ada yang KW bang, ada yang KW kemarin. Kamikaze, buahnya Yonatan Nandar juga. Banyak yang KW bang, followersnya banyak juga. Ada yang 4.000, ada yang 3.000 kemarin. Waduh, Al Ayubi nyamar juga nih. Iya. Lanjut. Kamikaze. Lanjut bang, lanjut. Lanjut. Iya. Iya, ini tentang penyamaran juga ini. Bahkan sampai akun Bang Zuma itu sampai ada 2 koma loh. Saya bingung mereka ini maunya apa gitu kan. Sepertinya mereka tidak pede, tidak percaya dengan ajaran, bahkan kepada dirinya sendiri, sehingga mengambil akun-akunnya. Kayak Bang Zuma kemarin ada 2 saya lihat itu di komal itu. Bang Yonatan 2 juga ya. Ini saya bingung juga seperti apa ini watak mereka ini bang. Lanjut. Iya, baik. Jadi watak menyerupai, menyamai, menyamarkan itu adalah watak iblis. Bagaimana kemudian iblis itu menyamai ajarannya dengan ajaran Tuhan? Apa itu? Iblis senantiasa kecenderungannya menjadikan apa yang kemudian iblis buat menjadi indah bagi pelakunya. Apa yang mereka lakukan itu dibuat oleh iblis sebelumnya menjadi sesuatu yang indah-indah, menjadi sesuatu yang enak-enak. Itulah mereka. Jadi kalau hari ini kita melihat
Ada yang menyerupakan dirinya dengan Bang Suma. Ada yang menyerupakan dirinya dengan Dinda Yonatan Nandar. Itu bukti bahwasanya mereka sudah kalah. Udah kalah itu. Ada nggak di antara kita umat Islam ini, khususnya penikmat apologet, yang mau menggunakan foto-foto mereka? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena sejatinya sesuatu yang baik, sesuatu yang diidolakan, itu yang kita pakai, itu yang kita gunakan. Bagaimana kemudian kita mengidolakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menggunakan kitab suci yang ia bawa. Bukan kita hanya menggunakan, kita kulitin siang dan malam. Kita ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, darah daging kita, untuk membaca kitab suci yang berasal dari beliau. Itu wujud cinta. Kita pertahankan original teks kitab suci kita. Wujud cinta, wujud kasih, wujud rahmat. Maka kita kemudian menyamakan diri kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam hal ketundukan, dalam hal akhlak, dalam perilaku muamalah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Kalau mereka sudah menggunakan foto-foto Bang Suma, menggunakan foto Dinda Yonatan Nandar, artinya mereka cinta dong sama Bang Suma. Cuma malu aja. Malu mengakui apa yang disampaikan, apa yang dilontarkan, apa yang dinarasikan, apa yang digaungkan kemudian oleh Bang Suma dan kawan-kawan itu adalah sebuah kebenaran. Otaknya tergelitik, rangsangan kebenaran, substansi apa yang kita sampaikan masuk ke pelupuk otak mereka, mengalami keadaan di mana hati iman mereka menolak itu, tapi akalnya tak mampu dan tak sanggup untuk menolaknya. Apa yang terjadi? Ingin menyamakan dirinya dengan tokoh yang ia kagumi sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam kitabnya mereka sendiri. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai dengan 21. Apa yang ada di sana? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini perilaku bunglon yang mereka coba gunakan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemunafikan. Lalu kemudian di data nomor 21-nya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini munafik, ini sifat iblis. Munafik ini, bunglon. Mereka menggunakan foto Bang Suma meskipun mereka benci kepada Bang Suma. Kena juga. Mereka menggunakan foto Bang Suma karena sejatinya mereka mengidolakan Bang Suma. Kena juga. Mundur kena, maju kena. Itulah mereka, itulah tabiatnya. Kenapa? Agama mereka landasannya Tuhannya, nabinya, rasulnya, kitabnya, agamanya tidak punya pondasi sanad, sumber yang jelas. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oh, sejak dia apa? Sejak apa? Pondasinya rapuh. Tak ada. Apa? Mau ngapain? Sejak kapan Yesus anak manusia ini menjadi Tuhan? Nggak ada pondasinya. Sejak kapan agamamu ini mendapat legitimasi sebagai jalan hidup yang diajarkan oleh para nabi? Sejak kapan? Gak ada. Sejak kapan kitabmu mendapatkan legitimasi dari Tuhan, dari Yesus? Mana buktinya? Mana dalilnya? Gak ada. Keyakinan, agama, kepercayaan, konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah tak punya sanad berdalil legitimasi yang jelas. Satu-satunya cara adalah
membantu iblis dalam menyesatkan umat manusia. Terlanjur sesat, maka sekalian bantu setan untuk mengikutkan manusia menuju kepada neraka. Itu fakta. Silakan yang lain. Lanjut Bang Alibi. Halo. Cek. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik ya, diketik Kristen, maaf izin teman-teman Muslim. Jadi satu slot ini apa 2 slot nanti buat teman-teman Kristen gitu loh. Jadi maaf nggak usah ajukan permintaan dulu, kalau Muslim semua di atas gimana kita mau diskusi dengan Bang Suma ya. Izin lanjut. Betul. Oke, terima kasih buat Bang Palopo ya, dan buat Bang Juma juga dengan pemaparannya. Silakan kalau mau ditambahkan, mungkin Bang Thomas, Bang Jonathan Nandar ya, silakan Bang. Mungkin ada sedikit pemaparan ya buat teman-teman Muslim. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Kalau menambahi tadi yang disampaikan Gurunda Juma, terima kasih. Kalau mau menambahi enggak, soalnya yang disampaikan Gurunda Juma sudah benar ya. Sudah benar dan tidak perlu ada tambahan. Cuma saya himbau kepada teman-teman yang Muslim ya, kalau ada rumpung hujat nggak usah naik, apalagi nggak ada pemahaman tentang Bible. Jangankan teman-teman ya, saya aja itu nggak diberikan kesempatan untuk bicara tadi sama si Edis tuh. Saya ngomong dipotong, dan mereka nggak mau teratur, nggak mau, hanya berani bertanya, tapi ketika ditanya nggak mau jawab mereka. Gitu, itu saja. Terima kasih. Percuma kita dipermainkan gitu loh. Kita jawab, dia ngomong, kita ngomong, dia ngomong. Jadi gak ada kesempatan untuk menjawab akhirnya. Jadi pertanyaan dia itu pengen dijawab sesuai dengan kehendak dia. Begitu saja, terima kasih. Ya, gimana mau menjawab Bang? Kan serba rungkat Bang. Serba rungkat semuanya. Yang ngajarin ibadah ke gereja hari Minggu Yesus bukan, rungkat. Yang membolehkan makan babi Yesus bukan, rungkat. Apalagi? Serba rungkat. Yang ngajarin Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Yesus bukan, rungkat. Yang membatalkan hukum Taurat Yesus bukan, rungkat. Loh, serba rungkat mau ditanya. Yo, betul kata Bang Zuma toh. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Nggak bisa, rungkat Bang. Lanjut. Nggak gitu tadi. Tadi Bang. Nggak gitu tadi. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, konsep sebuah agama itu menjadikan kita kemudian ini yang menggunakan akal khususnya menapaki kehidupan keagamaan orang per orang itu berdasarkan dengan buku atau kitab yang mereka pegang dan implementasi atau kesinambungan antara teori dan praktek. Barulah dikatakan agama itu benar berdasarkan dengan perilaku kaumnya, umatnya yang berlandaskan terhadap kitab yang mereka pegang. Apakah itu kita temukan pada diri mereka? Nggak ada. Coba ya, coba hari Minggu nanti, coba Anda lihat bagaimana mereka berbondong-bondong ke sebuah gedung melakukan pemujaan terhadap yang mereka sebut Yesus. Kita lihat tuh. Apa emang ada perintah tertulisnya di dalam kitab mereka? Tak ada. Ini apa namanya? Hah? Ingin mengoyak isi kepala. Ketika isi kepala dikoyak, ditemukan sebuah konsep doktrin dogma yang tidak ditemukan dalam sebuah buku yang dianggap suci. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, implementasi dalam keyakinan keagamaan. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'ah
sayyi'ah mithluha. Kaidah, patokan. Ini aturan main dalam Islam. Wa jazaa'u sayyi'atu mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu kata Allah. Ini baru adil. Ini baru adil. Suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Itu adil. Tapi kata Allah, faman, barang siapa afa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Masuk akal enggak ini? Masuk akal. Rasional enggak ini? Rasional. Memanusiakan manusia kagak ini? Memanusiakan manusia. Menjadikan manusia sebagai pemimpin khalifah di atas muka bumi enggak data ini? Yes. Apakah patokan ini bisa dipakai dalam rumah tangga? Bisa. Apakah ini bisa dipakai dalam hidup bermasyarakat, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bernegara, berdunia? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kata siapa tidak bisa? Toh sudah terjadi kejahatan dibalas kejahatan, penjara. Sudah terjadi. Kaidah Islam berlaku bagi kehidupan umat manusia. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Ini fakta. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Ini kaidah hukum seperti ini bisa nggak berlaku dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan kerukunan umat antar beragama? Bisa nggak? Bisa. Oh, Islam banget ini. Dan ini manusia banget. Ini kekeluargaan kali. Kemasyarakatannya luar biasa kali. Hidup berbangsa dan bernegara kali. Dengan menggunakan kalimat dahsyat dari langit Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Mari kita bandingkan. Pretet. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen, sebagai agama kasih, dituangkan di dalam karangan Matius 5 nomor 39. Aku Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, akan tetapi melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini dalam rumah tangga bisa nggak dipraktekkan ini? Seorang bapak membangunkan anaknya yang sudah mendalami ajaran Kristen. Anaknya mau dibangunkan. Kau Martin, bangun, ketepak. Pergi sekolah, tepak. Istri dibangunkan untuk masak. Hei, kamu Lucia, bangun, masak, ketepak. Bisa nggak dipraktekkan ini? Pada saat persidangan pemilihan ketua RT, semua penduduknya adalah Kristen. Siapa yang paling kuat pipinya ditampar, itu kita pilih jadi ketua RT. Bisa nggak? Rindu kali aku ingin membuat orang-orang yang mengatakan ajaran kasih ini berbaris di lapangan gitu ya. Pingin kali. Kucetaklah tangan besi ya, baja yang agak tipis-tipis lah ya kan. Habis itu kubuat dia seperti parut. Kubaris dia ya, Pak Bom-Bom, si CP, Kiamat, kubaris dia. Nah, ini implementasi kebenaran agamamu. Ayo kita buktikan apakah benar ini agamamu dari Tuhan atau dari hantu. Baris!
Siapa yang paling duluan? Yang paling tebal pipinya? Bom. Maju sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pak. Gigi sebelah kanan jatuh 3 biji. Jendela rumah kita ada di mulutnya Pak Bom. Yang kiri lagi Bom. Aku belum puas. Aku ingin membuktikan kebenaran agamamu ini apakah betul dari Tuhan atau dari setan. Sakit Bang Zuma, tapi karena agamaku mengajarkan apabila sudah ditampar pipi kiri kananmu, kasih juga yang kiri, biar Bang Zuma supaya rata bengkaknya, hantam juga yang kiri. Oke, baik. Bom pasang kuda-kuda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Habis giginya Pak Bom. Habis itu Yesus menangis. Habis itu kita bilang apa? Ajaran Kristen sangat kasih. Buktinya mereka ditampar-tampar setiap hari nggak ngapa-ngapain. Ini kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan hujatan, penistaan, penghinaan. Habis Allah dihujat oleh mereka. Habis Rasulullah dihinakan oleh mereka. Habis Islam ini direndahkan oleh mereka. Mana ajaran kasihnya? Bukti bahwasanya agamamu dengan kitabnya tidak bisa menjadi contoh kepada manusia. Wajar kalau kitab mereka hanya aksesoris. Wajar kalau mereka meninggalkan original teks. Wajar kemudian kalau mereka tidak mendalami, tidak mentadabburi kitab mereka seperti umat Islam mentadabburi Al-Quran. Wajar. Kenapa? Karena ternyata memang kitabnya mengajarkan hal-hal kayak begini yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum di dalam tatanan keluarga, tatanan berbangsa dan bernegara. Kalau mereka mengatakan agama mereka dari Tuhan, suruh berbaris, Bang Zuma akan datang. Siapa lebih dulu yang gue tampar pipi kanannya, suruh berbaris, Bang Zuma akan datang dengan tamparan yang cantik. Ku buat gigi kalian jatuh, dan gigi Anda akan mengatakan selamat tinggal Gusi. Saya kira begitu. Itu implementasi. Makanya Al-Quran ketika masuk di dalam rongga kepala umat manusia yang menggunakan akal, maka mereka akan mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau otaknya kemudian dimasuki oleh dalil tadi, apa yang dikatakan? Wah, agama kita luar biasa pengasihnya. Kita nggak boleh melawan orang jahat. Begitu penjajah datang, penjajahnya dibantu, penjajahnya disiapkan makan dan minum. Itulah yang terjadi. Maka bohong kalau hal ini bisa diimplementasikan dalam negara ini. Ada nggak yang mau? Mau membuktikan ajaran ini? Silakan berbaris, siapapun ente, izinkan Bang Zuma demi kebenaran kitab kalian untuk melayangkan tamparan dengan sancing tenaga dalam untuk menghantam rahang kanan Anda. Ada nggak yang mau? Tangan saya wallahi, saya ini adalah atlet. Saya ini adalah salah satu pembina, pembimbing bela diri yang seidentik, seirama dengan sealiran dan Krav Maga. Kerja kami hanya bisa kami praktekkan dengan memecahkan benda-benda keras. Nah, ada nggak yang mau coba tangan saya? Angkat tangan. Kalau ada Kristen yang berani untuk mempraktekkan ini, izinkan saya memindahkan rahang kiri Anda ke kanan. Ada? Ada berani? Kupindahkan rahangnya yang kanan ke kiri, yang kiri kupindahkan ke kanan. Ada? Supaya muka Anda itu bentuknya seperti angka 8. Ada? Mau coba? Boleh. Silakan daftarkan diri Anda. Kalau ada yang mau mencoba, saya Bang Zuma, Sensei Zuma akan ikhlas menampar ente pada dengan tenaga sancing. Oke? Boleh. Saya ikhlas. Kalau ada yang mau berbaris dengan tamparan maut saya, aku buat wajah kalian berbentuk 8. Silakan Anda praktikkan Matius 5 nomor 39. Terima kasih.
Terima kasih Gurunda Juma. Kita sapa dulu teman-teman yang baru datang ada di sini. Kita kedatangan tamu kita Yohanes. Selamat sore, selamat bergabung Bang Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Yohanes, dari Kristen apa dari Islam ya? Oke. Baik, Mau mungkin ada bertanya yang sama disampaikan, Bang. Bang. Masya Allah. Mau bertanya, ini saya mau mempertanyakan ayat Bible ini. Ini saya belajar juga tentang Yohanes mana tadi? Yohanes 5:37 Bang Zuma. Saya mau Itu seirama 1 Timotius 16:6. ya yang tentang Bapak yang mengutus aku, dialah yang Timotius 6 nomor 16 ya. Iya betul. Nah. Iya, silakan Bang. Di sini kan dikatakan bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya, gitu kan Bang Zuma? Benar sekali. Nah, tapi ini kan semasa Yesus hidup ya Bang Zuma. Jadi Ya. yang saya mau pertanyakan, ini kenapa di Matius 17 3:16-17. 3:17 sama mana nih? 17:5 3:17 sama 17:5 di sini kan tersuara Elohim, suara apa ini? Suara Theos terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, pertanyaannya, ini yang berbohong si Yesus atau Kristen atau penulis kitabnya? Gitu Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Iya, baik. Itu dulu. Jadi ada beberapa aspek ketika kita melihat beberapa sudut pandang terhadap konsep Tuhan, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Quran. Ketika berbicara mengenai pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 37 tadi, di situ diterangkan kemudian bahwasanya Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, sama seperti Allah ketika berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa." Nabi Musa mendengarkan suara dari balik pohon. Artinya, Al-Quran surah As-Surah ayat 51, manusia tidak akan pernah bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, dalam hal ini Nabi dan Rasul, melainkan 3 hal: wahyu, tabir, dan melalui malaikat Rasul, utusan. Yang terjadi terhadap apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus itu betul. Tidak ada orang bisa melihat Tuhan, tidak ada tuh manusia bisa mendengarkan langsung suara Tuhan, tak ada. Kecuali suara Tuhan itu melalui tabir yang dialami oleh Nabi Musa. Lantarani, kata Allah, kamu tidak akan pernah sanggup melihat aku. Jadi tidak ada yang melihat. Yesus tak melihat Tuhan, tidak. Kalau yang saudara saya sebutkan tadi di dalam Yohanes 3:16 misalnya, inilah anakku yang kukasihi. Kalau berlandaskan terhadap Al-Quran, berlandaskan terhadap Perjanjian Lama, maka itu suara Tuhan yang kemudian diperdengarkan melalui tabir, melalui perantara. Bukan suara Tuhan langsung, tapi melalui perantara. Itu kajian perjanjian, kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak, dan juga kitab Al-Quranul Karim. Apakah Nabi Musa mendengarkan suara? Dengar. Apakah itu suara Tuhan? Itu suara Tuhan, tapi melalui perantaraan tabir. Sama seperti Anda mendengarkan suara saya melalui perantaraan HP. Apakah HP itu yang berbicara? Apakah HP itu adalah saya? Bukan. Tapi yang Anda dengarkan itu adalah suara saya melalui perantaraan HP. Itu namanya tabir. Ya, oke Bang Zuma. Bentar Bang Zuma. Nah, tapi di Matius 17:5 ini kan sambungannya Matius 17:6. Di situ kan dikatakan, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang mengambil mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Nah, yang saya lihat di sini
bukan cuman Yesus yang mendengar Bang Zuma, tapi para murid. Nah, makanya saya bilang ini yang berbohong siapa yang di sini? Soalnya kan ketika seseorang itu ada, lupa saya di ayat mana, seseorang mendengar suara Tuhan, maka dia akan diangkat menjadi nabi. Jadi tak mungkin ini murid Yesus ini Bilangan diangkat menjadi 12:6. nabi. Ya, betul. Makanya saya bingung ini kontradiksi menurut saya. Ini dibuat-buat atau memang benar adanya gitu. Ini siapa yang menipu ini? Kitabnya atau Yesus gitu, Bang Zuma? Jadi gini ya, saudara, kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, itu sebenarnya Bible menjelaskan juga sebenarnya. Makanya saya pribadi tidak menolak Bible dan tidak menerimanya. Saya tidak menolaknya sebagai surat pemberitaan dan saya tidak menerimanya sebagai firman Allah. Itu. Oleh karena itulah Bible ini saya jadikan sebagai satu kisi atau sub atau referensi keilmuan. Selayaknya saya melakukan daftar pustaka di perpustakaan untuk menentukan satu karya ilmiah. Nah, itu dia. Nah, sekarang siapa yang berbohong? Tuhan itu bisa dilihat, bisa didengarkan atau tidak? Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 5 nomor 37, tidak bisa. Tapi keadaan di Bible menunjukkan bahwa Yesus pun mendengarkan suara Tuhan. Maka yang punya kewajiban untuk menjelaskan ini adalah orang Kristen untuk menentukan polanya A atau B. Itu tugas mereka untuk menentukan A atau B. Kalau saya melihatnya, kita lihat dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Dan manusia memang tidak dapat melihat dia. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Berarti Yesus ini yang dilihat. Yesus yang dilihat oleh orang-orang Yahudi, bahkan ditampar dan seterusnya, itu bukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan suara tersebut? Kalau berdasarkan pengakuan Yesus, itu bukanlah suara Tuhan langsung, tapi itu adalah suara makhluk lain yang didengarkan kemudian berdasarkan apa yang terjadi, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah bisa memperdengarkan suara yang di atas muka bumi ini berdasarkan pengakuan Yesus. Tapi ada suara, itu suara siapa? Sama seperti Al-Quran surat Taha, itu suara Tuhan tapi melalui tabir. Nah, kalau Kristen tidak mampu menjawab itu, malah Kristen mengatakan itu adalah suara Tuhan langsung, berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Tetapi kalau itu adalah suara Tuhan yang berdasarkan tabir, maka Yesusnya tidak bohong, tetapi Kristennya harus bubar. Karena Yesus benar bahwa suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, bukanlah Yesus tapi makhluk lain. Bukanlah Tuhan mereka tapi makhluk lain. Itu yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Ya, kalau di Islam Tuhan tidak bisa dilihat karena bukan makhluk. Kalau pengajaran Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan karena bukan makhluk. Tapi ke pengajaran Kristen, jangankan dilihat, jangankan didengarkan, Tuhan bagi mereka bisa dibunuh. Silakan. Ya, dua detik sebelum kiamat pun nggak selesai juga sama orang Kristen ini. Nah, itu dia. Itu maksud saya. 2 detik lagi nih mau kiamat. Enggak selesai juga. Belum lagi perebutan Tuhan. Kayak Liga Champions saya lihat ya. Masalah perebutan Tuhan antara Tritung, Katolik, Wanes. Iya, betul. Karena mereka dibingungkan dengan adanya sinkretisme, menggabungkan antara ajaran Yahudi yang monoteism dengan ajaran Yunani yang politeism.
Mereka kawinkan, mereka yang bingung, makanya terpecah-pecah antara sekte satu sekte lain itu ribut-ribut. Mana yang betul? Sudah 2000 tahun mereka masih meributkan itu sampai hari ini. Kalau kita di Islam dari menggunakan mazhab apapun, dari golongan apapun di Islam, Allah tidak kita perebutkan. Nabi Muhammad kita tidak perebutkan, kita tidak perselisihkan. Kalau mereka ada yang mengatakan Maria melahirkan Tuhan, ada yang mengatakan Maria melahirkan manusia, ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, ada yang mengatakan Yesus adalah manusia yang menjadi manusia. Seperti itu adanya, saudara-saudara. Alhamdulillah, bersyukurlah kita ini menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang beriman dengan akal dan beriman dengan pewahyuan di dalam Al-Quranul Karim. Saya kira begitu teman-temanku sekalian. Amin. Alhamdulillah. 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 Allah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat di sini sudah hampir asar. Silakan dilanjut dulu ya, teman-teman. Bentar bang. Bang Juma bentar bang. Sebelum turun mau ngomong bentar. Iya. Silakan. Mulai bang. Oke. Aku kalau ditanya masalah agama, aku serahkan kepada kalian karena lebih paham. Tapi boleh nggak bang kalau abang berdebat dengan bang Edis TV? Karena aku lihat abang dengan sejarah abang, pengetahuan abang tentang Al-Quran kan atau hadisnya kan mungkin abang lebih paham lah karena abang kan Islam dan bang Edis itu adalah Kristen. Mungkin dengan abang juga bukan pengikut ya. Ini viewers juga 1K lebih. Bang Edis juga 1K lebih. Jadi kayak seimbang gitu bang. Boleh nggak bang Sur? Edis sudah putar. Abang. Edis sudah putar. Boleh nggak bang? Mutar dia. Jangan kan. Iya. Edis Jangan itu ke Bunda, ke kami saja dia. Edis itu dari sejak zaman WA, lalu ke Zoom, sekarang TikTok. Edis itu tidak pernah kemudian memperlihatkan sisi diskusi yang sehat. Edis maunya cuman bertanya, Edis maunya bahas Islam, tapi Edis tidak mau bahas Kristen. Ditanya Bible, pasti ujung-ujungnya larinya ke Islam. Kenapa bisa demikian? Saya sudah sering bertanya Al-Quran, saya uraikan Al-Quran sampai selesai. Bertanya hadis, saya selesaikan sampai tuntas. Tapi ketika saya bertanya tentang Bible, Bang, maaf bang. Boleh nggak jangan framing dulu bang. Nanti itu bukan kalau framing, itu abang- fakta. Itu Bukan fakta. framing Anda itu. lihat channel YouTube saya. Satu dulu bang. Suruh kemari aja. Semua judul yang ada Edis Anda tonton sampai selesai. Bagaimana dia kemudian kubuat jadi capcay. Anda tonton. Abang mau nggak besok? Aku hubungi sekarang bang Edis. Saya Biar tidak abang punya sama- kepentingan dengan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa Bang, ketawa? Bang, jangan takut bang. Bang, Saya jangan takut. Saya takut sama Edis. Saya tidak pernah takut dengan mau jadi Kristen komedi ya? satu manusia pun. Please, yang Tidak lain pernah. jangan ngomong dulu. Masalahnya Edis itu setiap berdebat hanya bisa membahas tentang keislaman sesuai dengan ilmunya yang minim. Tanya nggak kayak gitu. Tidak pernah dia mau membahas Ketika tentang Ketika dia ditanya. Kitabnya bang, dia. tentang kekristenan bang Juma. Hah. Bentar bang, sabar bang. Aku nggak membela dia karena aku tidak. Ya silakan aja Anda membela, tidak apa-apa. Aku berlaku Tapi netral. yang Aku pasti, berlaku adil, Bang. yang pasti, Yang kulihat, Bang, yang ketika pasti ada orang Edis yang itu menanyakan Ini tidak Oten betina pernah kok, nyerocos. bisa membahas Oten betina. Bible. Besok mau, Dia Bang, hanya Bang. bisa Aku cek membahas hari ini, isi Bang. Al-Quran sesuai dengan standar ilmunya yang awam itu. Bang, Paham? Bang Juma. Iya. Besok abang mau nggak? Mau nggak abang? Saya ini tidak sama dia? punya kesempatan Aku untuk cek orang-orang di yang mana? minim ilmu. Besok bang, aku chat hari ini soalnya aku sama bang. Saya tidak punya kesempatan untuk orang yang minim ilmu tapi so tahu tentang Al-Quran. Mana bang ini? Abang belum coba loh bang. Ketika Gini, Saya gini. ini Coba, sudah tahu sering belum, Bang? membuat dia mencret tepung.
Aduh, dia udah abang buktikan. Gini, Pak, besok, ini, Bang. Pak, izin Bang Zuma bentar, izin Bang Zuma bentar. Saya Gini, Anda siapa? Gini, Pak. Anda siapa? Gini, Pak. Anda siapa mau Lah, perintah-perintah kenapa saya? abang Anda takut, siapa? Bang? Saya Pak, tidak Pak. takut. Kan abang tadi sudah Saya bilang, tidak kalau takut. Bang Edis Saya itu tidak takut takut. penakut. Begini. Besok boleh? Agustus bulan depan, bulan depan, mau ndak dia ketemu saya offline di Jakarta? Mau Dia ndak? luar negeri, Bang. Nenek Mukiper. Makanya aku bilang dia leluasa menghina, menghujat Al-Quran berdasarkan keilmuannya karena dia di luar negeri. Dia bebas menghujat, dia bebas kenapa harus menguliti apa yang menurut dia itu pahami. Sementara dia nggak tahu Al-Quran, dia nggak ngerti. Kalau dia merasa hebat 13 Al-Quran, tahun, Bang. saya tantang dia offline ketemu dengan saya bulan Agustus di Jakarta. Mumpung ini Oke. sedang dirancang kegiatannya. Oke. Berani nggak? Oke. Sampaikan ke dia. Nanti aku akan nego dengan Bang Edis. Gimana Iya, silakan. kalau begini, Ya, Bang? saya yang Silakan, tanggung silakan. tiketnya ya. Saya Tiketnya tunggu Edis ya. Saya yang Saya beliin. tunggu. Bentar dulu, Saya Bang tunggu. April. Satu-satu dulu, Bang April. Minta Loh tolong, iya, please. aku cuma ngasih tahu kalau dia Makanan mau dia debat aku yang tanggung sama offline. hotelnya ya. Kalau Bentar dia dulu, mau belum debat selesai ini offline. omongannya, belum selesai, Bang. Iya, Sabar, Bang, dengerin sabar. dulu. Oke ya. Sabar dulu. Ini Dengerin dulu. kesimpulan Bang, saya. Nggak usah Bang, dikasih bentar. panggung wanita ini. Dengarkan, Iya, dengarkan. Sampaikan Iya, ke bentar. Edis, saya tunggu di Jakarta Agustus offline. Oke? Saya tunggu jawabannya. Kalau Anda yang baru masuk di dunia debat, ingin tahu seperti apa Edis di hadapan Bang Suma, cari YouTube Zulkifli M. Abbas Official yang ada nama Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar, itu lihat di YouTube saya. Anda tonton dan siap-siap Anda tenggorokannya kering karena tertawa. Cari YouTube Zulkifli M. Abbas Official, cari ke bawah video-video yang ada nama Edis, tonton dan siapkan kemudian obat flu karena Anda pasti akan flu karena kedinginan habis ketawa dan energi Anda habis tertawa. Dia itu nggak ada apa-apa, yang nggak ada ilmu. Dia cuma mampu menguliti kata-kata, memelintir kata-kata. Itu aja kemampuannya. Tapi giliran ditanyai tentang Bible, hancur. Tak ada perlawanan. Dan yang menjengkelkan itu apa? Dia memiliki teknik untuk menghindar. Ketika ditanya tentang Bible, teknik menghindarnya itu luar biasa. Luar biasa. Caranya menghindar ketika ditanyai, wah hebat kali dia. Nah itulah, Edis itu sama seperti Rudi Yohanes, mirip-mirip. Sama seperti, iya, ular beludak. Nggak bisa dia duduk, andai saja dia duduk baik-baik. Kita tanya tentang Bible, dia bahas Bible sampai tuntas. Kita membahas Quran, kita akan layani. Umat Islam justru senang kalau bahas Al-Quran kan. Saya sendiri selalu mengatakan kepada teman-teman, silakan bertanya, saya kasih kesempatan 1000 pertanyaan, 10 pertanyaan. Nah, tapi kalau Edis ini sama halnya kita berhadapan dengan iblis nyata. Karena dia tidak akan pernah mau membahas tentang Bible-nya, tidak akan pernah mau. Kita tanya tentang Yesus, dia akan lari ke Nabi Muhammad. Kita tanya tentang Bible, dia akan lari ke Al-Quran. Kita tanya tentang Allah, dia tentang Bapa, dia akan lari ke Allah. Itulah Edis. Coba Anda simak cara dia berdiskusi. Salah enggak yang saya sampaikan ini? Enggak salah. Betul-betul, saya udah ikutin 2 tahun lebih itu. Ah itu enggak salah. Edis itu kayak begitu. Ular beludak. Mengaku 7 tahun belajar Al-Quran. Sekarang ini naik lagi 13 tahun. Suruh 13, baca Quran. 13, bukan nah, naik lagi 13, berarti. 13 Dulu 7 tahun, sekarang 13 Iya, tahun. sekarang Suruh coba 13. baca. Suruh baca Sekarang Quran. 13. Bisa enggak? Enggak bisa dia baca Quran. Tapi ngaku-ngaku 13 tahun bahas Pakar. Quran. Itulah penipu, pendusta. Ya, silakan. Jadi apa, kalau Edis ini kan ngakunya kan pakar Al-Quran, suruh baca Arabnya aja nggak bisa. Nah, itu Ini dia. gini, jadi gini Gurunda ya. Tadi si betina ini naik, itu kan karena viewer Bang Edi, si putar-putar itu kan udah 1000 lebih, 1K lebih gitu kan. Ini mengundang abang di Komal dia. Kita tahu itu ujung-ujungnya cuan.
Ke situ Iya, ya. Ya itu dia. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau Edis ini mau berdiskusi, saya undang beliau. Beliau kan ini penghujat ya. Saya undang beliau untuk offline. Meskipun kemudian padat kegiatan saya, tapi saya sempatkan untuk meninggalkan kota Makassar kalau dia datang. Begitu juga Pak Bom Bom, begitu juga si CP, si Kiamat, Sopiantul. Pokoknya intinya yang penghujat-penghujat ini. Kalau mereka mau hadir, saya pun hadir. Saya kira begitu ya sahabat. Di sini sudah azan. Saya asar dulu. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.